Halo RBRS, apa kabar? Teman-teman, kali ini saya mau sharing lagi cerita film Quiz Lady. Jadi permainan, jadi wanita yang suka kuis kayak gitu. Jadi gitu teman-teman. Ada seorang wanita, uh, tadinya masih anak-anak dari dia kecil. Dia tuh suka nonton suatu kuis. Ya seperti kuis apa ya? Pokoknya di TV di Amerika. Dan dia seorang Chinese, suku Chinese di negara Amerika yang banyak bule-bule gitu orang ini kan, penduduk lebih ke ya beda deh gitu, biasanya blonde rambutnya ini Asia ya, diversity ragam memang di Amerika kan. Nah anaknya ini pintar, masih kecil. Dia punya kakaknya ini bawel. Kakaknya tuh dikatain orang evil, setan apa. Karena suka bikin ulah, suka bikin masalah, suka berkicau nggak jelas, suka ngaco, sukanya aneh-aneh, kelakuannya aneh-aneh, make upnya aneh kayak gitu. Dia punya orang tua yang dia masih kecil udah, ayahnya sampai udah bilang udah divorce saja, cerai saja kayak gitu. Tapi ya bertahan, cuman jadi kepribadiannya karena orang tuanya keluarganya itu jadi rada kasihan, jadi rada pemalu, rada nanti ngadepin orang dia rada nggak enak kan tampil di depan umum segala. Nah kakaknya ini pokoknya mungkin sejak waktu keluarga orang tuanya itu berpisah, dia juga pergi, kasihnya orang luar negeri pergi gitu. Ya perginya itu karena apa ya, seperti ya apa, mau cari kehidupan lain. Ternyata ya dia pergi tapi jadi adiknya itu yang harus hidupin, bayarin orang tuanya, kemudian kakaknya juga hutang ke dia, digambarkan kayak gitu. Udah pergi lama, sewaktu-waktu ibunya kan ditaruh di ini, di rumah sakit jompo gitu. Nah ibunya juga suka ngaco nih, ya, pergi sama laki-laki lain apa. Nah hidupnya bebas, harusnya dijompo gitu. Ya ada aturan gitu ya, suka bebas sampai keluar tanpa izin kayak gitu, sampai ada ya dianggap masih aktif gitu kan, terlalu aktif, over aktif, over masih sehat gitu, tapi udah jadi melanggar peraturan, nggak izin nggak apa, akhirnya dikeluarin. Dan saat itu ditelepon kakak sama adiknya ketemu. Kemudian adiknya nanya, adiknya udah punya rumah, masih udah kerja perusahaan sebagai internal audit, dan kakaknya itu ketemu di sana, bikin heboh lagi, orang mobil sekali digebrak, dia nggak ngeliat kiri kanan gitu, jadi orang bikin takut deh. Mukanya juga kayak bukan brontolan ya, apa kayak over make up kan, jadi aneh juga kayak badut, cuman ya inilah film seperti itu. Sampai nah, nggak tahu kenapa dia pakai baju hitam. Adanya bilang ngapain baju hitam ya, katanya ibu pergi. Setelah pergi, enggak, ibu pergi ini keluar keluyuran lagi, dan dia dapat info. Akhirnya dia bilang dia udah nggak bisa panti jompo udah nggak bisa terima ibunya lagi di sini, suruh keluar. Dan dia telah siapkan, so ibu juga pergi, setelah cari siapkan semua barang-barangnya, ya udah. Dan apa yang bisa dibantu terakhir kali adalah ibunya, dia punya ketemu catatan ibunya ada di Macau ya, sama kawan tempat judi gitu orang tahunya. Ya udah, akhirnya ya udah nggak dicari, nggak di apa, biarin aja, udah kebiasaan lah ibunya juga kayak begitu. Akhirnya adiknya nanya, kamu tinggal di mana, kamu tinggal di mobil ya. Misalnya mobilnya udah brontolan dan banyak penuh barang dalam mobil kelihatan, sedangkan kendaraan adanya kan rapi gitu, elegan, mobilnya rapi. Ya ini dia bilang hanya sementara, hanya apa ya, ini aja lagi ada kebutuhan pindah rumah apa gimana, lagi banyak di jalan gitu, banyak acara apa gimana lah, banyak alasan. Udah akhirnya ya udah, terus akhirnya ngomong-ngomong, bolehkah saya tinggal di tempat kamu untuk sementara waktu. Adiknya karena baik tapi jadi walaupun kaku, ya udah oke lah. Akhirnya tinggal, kemudian tanya, kamu mau berapa hari rencana di sini. Jadi karena ini udah rumah adiknya, dia mau pengen punya privasi segala kan. Tapi mulai di situ keseruan, kedekatan sama antara adik sama kakaknya mulai terlanjut kembali.
dan ya tetangganya segala itu suka nyeracau kan, bilang itu pengirim kurir, contohnya ada kurir naruh barang depannya dia, barangnya si cewek ini yang punya rumah, bilang gini, nyeracau kakaknya sampai bilangin, kakaknya malah sengaja, kamu ini siapa? Kamu ini ngapain kamu? jadi malah ini lucu deh, kocak-kocak gitu filmnya. Sampai suatu waktu kan adanya masih ngeliatin kuis dan anjing kakaknya segala kan dulu dititipin, jadi anjing itu jadi punyanya dia yang ngerawat segala, dan dia emang sayang sama tuh anjing. Anjingnya ada udah nggak nganggep dia sebagai pemilik tuh kakaknya itu. Anjingnya udah nganggep dia kakaknya sebagai pemilik, sampai ya udah dia bilang sewaktu-waktu dia videoin waktu adanya lagi nonton dan bisa ngejawab semua pertanyaan di kuis, dia masukin ke Reddit terkenal. Saya taunya di sini YouTube gitu, di sana Reddit juga jarang itu ya, itu mungkin wilayah Amerika apa gimana. Udah akhirnya viral adanya di perusahaan juga, langsung orang pada siapa inilah, jadi pengen kenal, pengen gimana. Udah akhirnya itu dari penyelenggara kuis malah minta audisi gitu, minta dia untuk datang audisi di Philadelphia, tapi adanya pemalu sampai kakaknya kerjasama sama ini tuh orang nenek sebelah, minta tolong untuk ini. Jadi tuh nenek yang bilang itu barang saya, minta tolong diambil di depan itu mobil, ditaruh sama kurir kayak gitu kan. Saya udah nggak bisa terlalu jalan jauh, hubungi saya. Begitu dia mau ngambil, dia heran kok mobilnya dia segala terangnya bagasi belakang terbuka, langsung kakaknya jorokin dia ke dalam itu, langsung dibawa kabur. Terus si neneknya dijanjiin $100, dia bilang nanti, saya nggak punya uangnya sekarang, nanti, maksud dia nanti. Kakaknya nih kacau, adiknya dikurung di bagasi belakang. Akhirnya jalan udah trek bisa lepas lah ya, dia bisa ini kaget, mobil berputar spin. Ibunya ini juga punya utang $80,000 sama penagih utang, dan juga dibantuin di situ. Dan ya udah akhirnya ibunya juga akhirnya berhasil diselamatin. Akhirnya dia mau bantuin ibunya, dan dia betul-betul kaku banget. Akhirnya audisi oke lah. Padahal kakaknya juga mau bilang mau dia dapat uang komplain di restoran yang dia masukin pengadilan karena ada sesuatu hal jorok di makanannya. Ya udah akhirnya udahlah. Akhirnya kakak bilang enggak, dia bohong, bercerita tentang cuci segala restoran yang dia tuntut karena ada makanan kotor di dalamnya. Dan oke lah, adanya akhirnya mau ikut audisi, cuman gemeteran. Di sana dia dikasih obat kayak ekstasi gitu, yang obat terlarang, cuman di depan orang dia nggak mau ngaku. Jadi nyeracau, jadi ngeliat matahari pelangi indah-indah, tapi jadi ngelantur kan begitu ikut audisi gitu, jadi nggak bisa jawab. Akhirnya kakak kasih obat lain yang bikin itu hilang semua, tapi hilang dadah kayak kegelapan. Dia sadar, tapi sementara bisa lah bikin tuh adanya ini ngejawab, tapi jadi tetap mabuk. Kakak ini emang kacau. Akhirnya pulang, tapi di situ jadi ribut. Dia bilang, kakak apaan tuh kayak gitu, nggak tanggung jawab apa ini. Kakaknya juga bilang ke adiknya, kamu saya belain juga, seperti misal kamu pup di tempat sepupu di sembarangan karena lagi nggak ada toilet, mungkin ya toiletnya lagi dipakai orang, udah nggak bisa manajemen gitu, dan sepupunya jadi sebel. Terus saya yang langsung bilang bahwa saya yang pup di sana. Jadi seperti itu. Akhirnya ya udah mereka tak ribut, akhirnya pergi. Gak lama kemudian kakak nggak mau handle ini itu, tapi akhirnya berubah pikiran. Dia yang mikir adanya juga udah berbuat banyak, kok dia juga hanya berbuat itu, udah bantu dia, minjemin dia uang segala. Akhirnya dia ambil itu anjing dari tempat yang penagih utang, maksa lagi nyeracau di situ. Dia udah pulang, dan si adiknya itu udah sampai kantor, dia tahu hidupannya. Dia biasalah ini banget, kas perusahaan yang dia seperti jenuh, yang dia bekerja hanya nggak karena dia pendidikannya itu, tapi dia seperti nggak ada kehidupan gitulah ya. Tapi udah sejak itu kan rame, tapi tetap dia itu kayak pemalu banget. Akhirnya dia
dalam keadaan sebel itu, perusahaan nelfon si penyelenggara kuis bilang ini, akhirnya oke, dia bilang ikut. Tapi karena dia sebel sama kakaknya, dia ngajak kakaknya, dia ajak tetangga sebelahnya. Udah, tapi nanti begitu di tempat acara kakaknya nyusul bawa anjingnya, di akhirnya yang tetangga neneknya itu yang tadinya diajak, nenek tetangga yang diajak, akhirnya bilang suruh sweet, nyeracau lagi tuh nenek juga sebel ya. Kak, saya udah nempuh perjalanan jauh tadinya untuk masuk kuis buat ini, ngasih kamu petunjuk untuk ikut acara, nyata kamu asal gantinya udah ngeracau. Akhirnya kakaknya, karena di dalam perjalanan hidup itu kakak sama adiknya tuh sering tuh, misalnya udah pernah cerita ya, udah mengetahui kalau kodenya pup sembarangan apa gitu, kak kodenya apa gitu. Aduh, saya juga ini teman-teman, pokoknya banyak kode-kode di keluarga yang nggak bisa diceritain banget, tapi dia hafal. Misalnya ini, oh dia tandanya dia suka pelangi, oh dan dia suka laki, oh tandanya ini ada saham, oh tandanya si misalnya dia bilang Uncle Tong, dia tahu nih Uncle Tong itu main saham gitu, oh saham gitu, sahamnya ngelejit apa gimana lah, dia punya kode-kode yang ya yang apa, orang yang deket saja yang bisa ini. Nah itu ada juara bertahan di situ, yang satunya pakar pergerakan gitu, di rekrut CIA diceritakan gitu juga, akhirnya terkalahkan. Dan di situ udah dia ketemu orang yang ini kuis, hostnya kuis, mandu kuis yang betul-betul dia idolakan segala. Udah akhirnya dia menang, digambarkan dia menangnya banyak sekali, lebih banyak dari sebelumnya. Dia punya uang banyak, punya pekerjaan baru di tempat kuis tersebut yang ini ngelola kuis segala, karena ini hobi banget di situ. Jadi teman-teman ya, nilai ceritanya bisa saya share bahwa nggak ada yang bisa gantiin keluarga. Jadi sebisa mungkin sama keluarga harus dekat sebisa mungkin. Tapi kalau nggak bisa ya mungkin proses. Tapi kalau nggak bisa juga ya kita nggak ngerti. Cuman digambarkan keluarga itu sebetulnya penting. Jadi pengertian kalau sama keluarga itu sama saudara nggak baik ya sebenarnya rugi gitu. Kalau ya benar nggak bisa bantu ya bukan salah kita, tapi kitanya tetap harus usaha yang baik. Kita juga jangan jadi orang nggak benar kayak gitu teman-teman. Itu yang masih share. Nanti kehidupan juga kalau kitanya benar akan menyokong kita menjadi lebih baik kayak gitu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Semoga kita selalu menjadi sukses, menjadi orang yang damai, penuh damai, bahagia. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye teman-teman.